Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut beberapa mu'alaf cerdas yang balas komen netizen Oten yang gak ada angin, gak ada hujan, tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Yesus datang, tidak ada lagi yang dilakukan seperti yang di perjanjian lama. Itu udah dilarang di PB, perjanjian baru maksudnya. Kenapa setelah 600 tahun dari Injil kembali lagi ke zaman 2000 tahun yang lalu? Coba terangkan, saya Minenggolan. Thank you. Kuterangkan yang beradang ya. Jadi memang ada beberapa ayat atau pasal atau konten di perjanjian lama itu harus dilarang, wajib ya kan. Dengan kata lain buat warning, don't try this at home, atau membacanya di bawah pengawasan orang tua, ya kan. Al-Quran pure, murni firman Allah, sempurna, tidak ada di situ campur tangan ataupun buah pikiran manusia. Sehingga apa yang dilarang ya tetap jadi larangan, apa yang diperintahkan ya perintah. Tidak ada di situ yang tadinya larangan menjadi perintah atau larangan menjadi boleh, yang tadinya perintah menjadi dilarang. Tidak ada di situ cinta. Konsisten dia dari dulu sekarang hingga selama-lamanya. Dan Al-Quran ini bukan saja semata-mata kitab suci. Ini way of life, jalan hidup kita di dunia hingga akhirnya bagaimana kita nanti ke akhirat. Di sini mengaturkan hubungan kita dengan Tuhan Allah, hubungan kita dengan manusia, dengan diri kita sendiri, juga dengan lingkungan ciptaan Allah ini. Ya kan? Jadi yang bagaimana yang kembali ke zaman 2000 tahun yang lalu, bukan 2000 tahun yang lalu aja, lebih, mungkin 6000 7000 tahun yang lalu. Kita harus kembali ke zaman katakanlah Nabi Nuh, karena sebelum Nabi Nuh udah pernah diselesaikan lah, udah pernah dibersihkan dunia ini ya kan. Itu tentang Tuhan kita ini, bahwa Tuhan kita itu tetap satu yang dari dulu hingga nanti selama-lamanya. Jangan pernah kita gantikan Tuhan kita. Tuhannya Nabi Nuh itu aja Tuhan kita sehingga sekarang hingga selama-lamanya nanti. Itu dia. Jadi soal hubungan dengan manusia, poligami, perceraian itu yang kemarin dibahas ya kan. Al-Quran adalah versi termutakhir, tercanggih, terupdate, dan terakhir. Karena manusia ini kan ciptaan Allah, tentu Allah sudah memprogram apa yang dibutuhkannya. Ya, kalau kita lihat sebelum Yesus, praktek poligami sudah baik lakukan, tiada batas, tanpa batas, terserah berapa banyak, ya kan, boleh. Demikian juga perceraian, ya kan, diberikan surat cerai oleh Nabi Musa di awalnya dulu. Nah, masuk ke Yesus, datang Yesus, cut semua. Poligami tidak boleh, bercerai boleh. Ada yang boleh ya, di Matius 19 ayat 9. Boleh bercerai kalau karena berzina ya kan. Kecuali karena berzina boleh bercerai. Jadi kalau salah satu di antara pasangan ini yang berzina, bolehlah bercerai. Dan tidak boleh menikah lagi, karena kalau orang yang bercerai menikah lagi itu berzina seumur hidup katanya, ya kan. Terus bagaimana dengan kebutuhannya? Heng jadinya kan, heng. Dan banyak kita lihat di sekitar kita, aku asli ya kan, orang-orang terdekat pun banyak yang setelah bercerai menikah lagi di gereja, diberkati. Berarti gereja memperbolehkan dong perzinahan seumur hidup ini, selama hidup ini dipraktekkan ya kan, heng jadinya. Jadi masuk ke Al-Quran, disitulah disempurnakan semua. Poligami bukan anjuran, bukan kewajiban, itu solusi terakhir ya kan. Dan banyak syaratnya, berat cinta, bukan gampang. Perceraian juga demikian, bukan sesuka hati, ada syaratnya dan banyak aturan-aturannya. Apa hak wanita, apa kewajiban laki-laki, apa semua diaturkan di situ ya. Jadi udahlah dulu ya kan, capek juga ini, maklum lah ya kan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kita semuanya teman-teman. Mohon maaf tadi nggak mengawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kali ini Bang Faruk coba untuk membuktikan betapa keji dan munafiknya umat sebelah yang memfitnah keimanan umat muslim dan juga mengolok-olok peribadatannya. Mereka umat sebelah sering mengolok-olok umat muslim yang mengesahkan Allah. Meski sejatinya di dalam kitab mereka pun diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 35, Ulangan 4 ayat 39, Ulangan 6 ayat 4, dan juga di Keluaran 9 ayat 14. Bahkan di kitab mereka tidak ada konsep ketuhanan dengan konsep Tritunggal atau 3 in 1.
Yang kedua, umat sebelah sering mengolok-olok dan memfitnah ibadah sholat dari umat muslim. Meski sejatinya sosok yang mereka tuhankan itu berdoa, dan waktu berdoanya itu mirip dengan waktu sholatnya umat muslim. Bahkan rukun geraknya itu mirip dengan sholatnya umat muslim yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 35. Dan di dalam kitab mereka tidak ada perintah untuk pergi ke gereja di hari Minggu. Yang ketiga, mereka sering mengolok-olok puasa bulan Ramadannya umat muslim. Bahkan mereka bumbui dengan fitnah yang keji. Meski pada kenyataannya sosok yang mereka tuhankan itu berpuasa yang tertulis di dalam kitab mereka, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 4 ayat 1-2 dan Lukas 4 ayat 1-8. Dan pada kenyataannya mereka tidak ada yang mengamalkan ibadah puasa. Ibadah kurban yang umat muslim pun tak terlepas dari fitnah dan olok-olokan mereka. Meski sejatinya mereka sebenarnya diperintahkan juga untuk melaksanakan ibadah kurban seperti yang tertulis di dalam Imamat 1 ayat 10, Bilangan 8 ayat 12, dan Imamat 1 ayat 3. Dan pada kenyataannya mereka tidak ada yang mengamalkan ibadah kurban. Begitu juga dengan ibadah hajinya umat muslim, tak lepas dari olok-olokan dan juga fitnah mereka. Meski pada sejatinya mereka pun harusnya melaksanakan ibadah haji sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, seperti yang tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 17. Bahkan jika dikaji satu persatu, ada banyak perintah di dalam kitab mereka yang tidak mereka amalkan, dengan alasan yang didorong oleh hawa nafsu mereka sendiri. Dan begitu pula dengan larangan. Ada begitu banyak larangan di dalam kitab mereka yang dengan sadar dan sengaja mereka langgar sendiri. Karena sejatinya mereka tidak mau diatur. Bahkan tidak ingin diatur oleh kitabnya sendiri. Buatmu umat sebelah, panik nggak? Panik nggak? Paniklah. Makanya kamu belajar supaya kamu tidak panik. Biru Bidam, Nafika Yaksa, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani taruhan jadi muslim karena suami Islam. Oh ya? Berapa taruhannya? Mana tahu aku nanti bisa jadi beli hotel gara-gara taruhannya. Ya kan? Tapi itu nggak boleh ya dalam agama Islam ya. Nggak boleh ditaruhkan itu kepercayaan kita. Sebab itu hubungan kita kepada Tuhan. Cari suami yang Kristen tidak dapat. Dari mana kau tahu? Sok pandai kali lah kalian ini, Oten. Udah pernah aku bilang di konten aku, banyak orang-orang Kristen ketika aku menikah dengan suamiku yang sekarang banyak yang patah hati sampai nggak ditegurnya aku di tempat kerja ya Okta. Itu fakta, itu pengakuan dari aku. Masih hidup orangnya sampai sekarang, kecewa berat dia sampai demam tinggi dia karena aku nikah. Percaya nggak kau, orang secantik aku nggak ada orang Kristen banyak antri. Mohon maaf ya, bukan aku sombong, tapi itu fakta. Jadi di agama Islam itu aku menemukan kebenaran. Nanti kalau kaya suamiku kau bilang karena kaya, nggak akan